Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Kumalasari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini tanggal 9 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 19 Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bahasa Indonesia. Iya, alhamdulillah semangat ya anak-anak ibu hari ini. Apa kabar? Baik, sudah sarapan nak? Sudah. Kalau sudah sarapan, kabarnya juga baik. Silakan ketua kelas siapkan dulu kita untuk berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, silahkan ketua kelas siapkan. Terima kasih. Oke, coba dilihat kanan dan kirinya. Kira-kira ada nggak temennya yang tidak hadir hari ini? Siapa, sayang? Ihsan Fareza. Apa keterangannya, nak? Sakit. Oke ya. Ada lagi? Siapa? Revi, apa keterangannya? Izin. Ya, oke. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak ibu berdiri, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sebebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, dimulai milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu mau bertanya nih, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai cerpen ya? Iya. Nah, udah belajar tentang unsur intrinsik cerpennya? Nah, oke, kalau sudah, untuk mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, Ibu akan membagikan sebuah permainan, yaitu di Kahoot. Silakan Ananda semua keluarkan handphonenya. Ya, silakan buka kahoot.it di handphonenya. Yaitu pinnya ya, 94028859. Oke, sudah ada 5 orang, 6 orang. Ya, kita tunggu temannya sampai full, baru kita akan memulai gamenya. Ya, kita mulai ya anak-anak ibu. Silakan perhatikan di depan. Nanti Ananda melihat soal dan jawabannya itu di depan. Kalian hanya melihat warna di handphone kalian ya. Yang bukan merupakan unsur intrinsik cerpen adalah iya, 16 orang menjawab benar dan masih juga ada yang salah ya anak-anak ibu. Kita lihat siapa skor tertinggi. Iya, Elsa Febriari, tepuk tangan untuk Elsa. Soal terakhir, kita lihat dulu ini siapa. Masih Elsa. Oke, kita lihat soal terakhir. Siapa yang akan dapat juara kira-kira nanti? Urutan jalan cerita disebut. Masih ada yang salah ya.
Deswita, tepuk tangan. Juara 3. Juara 2, Doli. Iya, peringkat 1 kita hari ini siapa? Elsa Febriani, tepuk tangan untuk Elsa. Nah, jadi itu anak-anak ibu ya. Berarti Ananda semua sudah belajar tadi malam ya tentang unsur pembangun cerita pendek. Nah, apa sih gunanya kita itu belajar mengenai unsur pembangun cerita pendek? Ada yang tahu kira-kira? Nurbaiti? Oh iya, pintar, agar dapat membuat sebuah cerpen. Iya, nanti anak-anak ibu mana tahu di sini ada yang mau jadi penulis ya, penulis karya sastra atau sastrawan ya anak-anak ibu. Jadi sebelum menulis karya itu kalian harus mengetahui dulu unsur-unsur yang terkandung di dalam karya sastra tersebut. Misalnya cerpen berarti harus tahu terlebih dahulu unsur intrinsiknya agar dalam menulis sebuah karya lebih mudah ya. Terus manfaat yang bisa kita dapat juga dari membaca cerpen itu apa kira-kira? Membaca cerpen, manfaatnya? Mengambil amanat dan pesan. Oke, bisa ya. Kita bisa belajar nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Terus apalagi nih kalau kita membaca cerpen kira-kira? Terhibur nggak? Terhibur ya. Ya, kita bisa menjadikan sebagai sarana hiburan. Terus semakin kita banyak membaca, otomatis kosakata yang kita dapat juga akan semakin banyak. Jadi Ananda semua nanti bisa terlatih ya, ketika kosakata itu sudah banyak, dalam menulis apapun itu akan jauh lebih mudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerpen. Nanti akan Ibu berikan video animasi cerpen ya, yang akan kalian analisis bersama kelompoknya. Tapi sebelumnya, ini ya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan pembelajaran Program Based Learning atau PBL dan pendekatan Scientific Learning, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik cerita pendek dengan tepat dan penuh rasa percaya diri. Jadi nanti dari video animasi yang Ibu berikan, Ananda semua berkelompok ya, menentukan unsur intrinsiknya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video animasi terlebih dahulu. Ini sebagai contoh ya, Nak ya. Contoh video animasi yang nantinya di kelompok Ananda akan menganalisis, tapi bukan video yang ini. Videonya berbeda. Coba kita simak dulu video animasi cerpen ini ya. Nah, ini video animasi cerpennya ya. Silahkan disimak anak-anak Ibu. Nanti akan Ibu tanya tentang unsur intrinsiknya sekilas ya. Subscribe, nyalakan tombol notifikasi dan share ke teman-teman kamu ya. Galau adalah salah satu hal yang paling tidak enak yang pernah gue alami selama hidup gue. Kegalauan gue bermula saat gue mengenal cinta dan wanita. Aku tahu, gue rasa itu indah. Tapi pas di ujung batas kehancuran hubungan, gue merasa berat sekali lihat orang yang gue sayang bersanding sama orang lain. Di saat itulah kegalauan gue memuncak, dan gue semakin uring-uringan tidak bisa makan, tidur tidak nyenyak, dan pola hidup berantakan. Pernah terlintas dalam pikiran gue dengan menjauh atau pindah ke tempat lain, supaya bisa merubah dan melupakan semua hal yang sudah terjadi, yang menjadikan gue orang yang paling galau saat ini. Gue makin tidak mengerti, gue harus bagaimana dengan semua ini. Gue harus bagaimana? Saat itu gue berpikir bahwa gue adalah orang yang paling gagal karena gue gagal mempertahankan pacar gue untuk terus bersama. Gue masih berpikir, apa yang salah dari gue sehingga dia berpaling dan meninggalkan gue. Gue pun tidak henti-hentinya selalu menyalahkan diri gue tanpa tahu salah gue apa. Waktu demi waktu berlalu dan gue lalui semua itu dengan kegalauan yang gue alami yang tidak ada habisnya. Tapi suatu hari gue dengar kabar kalau mantan gue itu putus dengan pacarnya. Nah, dari video animasi ini contohnya ya, kira-kira unsur intrinsiknya apa nih yang nampak di situ? Ada tokohnya? Siapa tokohnya di situ? Gue ya, gue. Terus ada siapa lagi? Iya, Fitri itu siapa? Iya, mantannya ada nggak tadi? Adakah kalian yang memiliki kisah
sama persis seperti yang ditayangkan di video animasi ini? Nggak ada ya? Oh, berarti setia semua ya anak-anak ibu di sini ya. Amanatnya sudah tergambar tadi ya nak ya. Nah, ini contoh video animasi seperti ini. Nanti ya kalian akan berkelompok mengerjakan video yang akan ibu berikan kembali dengan judul yang berbeda. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok sesuai dengan yang sudah ibu bagikan. Ya, masih ingat kelompoknya? Ya, kalau tidak ingat nih kelompoknya. Ini nama kelompoknya, silahkan kelompok 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3, belakang kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6 di ujung sana. Tanpa suara, silahkan satukan mejanya menjadi 1. Oke, sudah duduk per kelompok ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD, bantu ibu dong, sayang. Ini cerpennya 1 orang 1, terus LKPD-nya 1 kelompoknya 1 aja, bagikan saya. Oke, lihat perhatikan di situ ada LKPD-nya ya, Nak ya. Nah, di sini silakan Ananda di lembar pertama tulis nama kelompok, misalnya kelompok 1, terus tulis anggotanya. Tulis semua anggota yang tidak masuk dilingkari. Paham? Setelah itu, perhatikan langkah kerjanya di situ. Nih ya. Tontonlah video animasi cerpen yang disajikan oleh gurumu. Baru yang kedua, apa? Iya. Iya, terus gunakanlah teks cerpen yang ada di dalam LKPD untuk memudahkan mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Jadi nanti setelah kalian menonton, ya, di situ ada teksnya juga yang sama dengan video animasi, memudahkan Ananda untuk menganalisisnya. Setelah itu tentukan unsur pembangun cerita pendek. Yang keempat, tuliskanlah bukti pendukung di setiap unsur pembangun cerita yang didapat. Jadi bukti pendukung itu nanti didapat dari teksnya ya, Nak. Dan sekarang yang kelima, diskusikanlah secara berkelompok dan kerjakanlah dengan cermat. Jadi nanti misalnya kalian menemukan tema, temanya apa ditulis di sini. Setelah itu yang bukti pendukungnya ditulis di sebelahnya. Lalu misalnya kalian ketemu tokoh, tokohnya siapa aja ditulis di sini, lalu bukti pendukungnya dikasih di sini. Ya, ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada? Nah, kayak sekarang Ibu akan nayangkan kembali video animasi cerpen. Ya, silakan perhatikan baik-baik per kelompoknya, fokus, sembari memperhatikan juga sembari kalian menganalisis unsurnya kira-kira apa saja tuh yang ada di video animasi cerpennya ya. Apa judulnya? Misteri Seorang Gadis Kehujanan. Nah, perhatikan video animasi berikut. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Dia menunjukkan kerusuhan malam saat aku dan sengaja bertemu dengan perempuan itu di depan toko buku tua yang sudah tutup. Hujan yang tiba-tiba turun dalam perjalanan pulang membuatku terpaksa bertemu di dalam toko itu. Aku dan dia berteduh menunggu hujan yang berkunjung reda. Hampir setengah jam berlalu dan hujan semakin deras. Rasanya aku ingin berlari saja, masa bodoh kebasahan. Tapi sayangnya aku sedang membawa barang-barang tidak boleh terkena air. Laptop, buku, handphone, dan rokok. Tapi perempuan yang berdiri sebelahku sudah basah kuyup. Kenapa dia tak melanjutkan perjalanannya saja jika sudah terlalu basah? Kulihat ada motor metik terparkir persis di depannya. Dia berdiri menunduk dan menggigit, dan wajahnya tersalah oleh nafas yang basah. Lihat lagi, kok orangnya menunduk terus ya? Apa yang sedang dia pikirkan? Tidak mau cuma Lihat ke depan, bukan lihat ke belakang. Hai, Putar kursinya Mbak sini. aku bertanya Biasa sini. dengan derasnya suara hujan. Putar kursinya sayang. Lalu dia melirikku dengan wajah sedih. Sepertinya dari tadi dia menangis dan ada yang aneh dengan kaos putih lengan panjang yang dia pakai. Ada berdarah. Sedikit pudar oleh air hujan. Tapi aku yakin bahwa itu adalah darah. Kamu kenapa? Jatuh dari motor.
dia dengan niat bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Tapi dia terus menolak menjawab. Dia menyuruhku menjawab. Aku cuma mau bantu. Ucapku dengan nada yang iba. Jangan berdekat. Dia mau bilang. Ini aku lihat. Kau usah takut. Aku seorang dokter. Aku berbohong. Aku cuma seorang akuntan. Sudah kebiasaanku berbohong pada setiap perempuan. Tapi kemudian dia menjinak dan mau kudekati. Kulihat wajahnya ada luka-luka. Seperti yang bikin pun. Sayang banget wajah cantiknya itu. Singkat cerita, aku dan dia berbincang di balik hujan deras yang tidak berhenti walau hampir 1 jam. Dia bilang, dia habis berkelahi dengan pacarnya. Dia dipukulin habis-habisan oleh pacarnya karena hal yang sangat sepele. Pacarnya sudah maaf selingkuh. Lalu dia minta penjelasan, tapi dia malah dipukuli. Kasihan banget kamu. Kalau aku saudara kamu, pasti bunuh dia. Dia pulangkan banyak pohon. Tiba-tiba dia tersenyum melihat dan berkata, Udah, dia udah mati. "Udah banyak." Aku bertanya lagi, penasaran karena aku pikir aku salah dengar. Dia sudah mati. Aku yang bunuh. Kamu nggak perlu bantu bunuh dia. Wah, ini perempuan kayaknya jatuh stres karena pacarnya. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba dia berani mengeluarkan kunci dari sakunya dan mulai cok motor patiknya itu. Lalu, aku kaget bukan kepala. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam jok motor. Di jauhnya seorang kepala manusia yang berkembang darah lalu ditunjukkan kepadaku. Tolong bantu aku membawa kepala ini ke kamu. Masih ada sisa bagian tubuh lainnya di rumah. Tolong aku. Kalimat yang diucapkannya benar-benar horor dan membuatku ketakutan. Mata ini panjang, persetan dengan hujan, persetan dengan barang-barang bawaan. Tas, laptop, handphone, dan kos bungkus yang baru seseduhkan dari sore. Tinggalkan begitu saja. Aku harus secepat mungkin pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku lupa saja untuk rumah karena kuncinya tertinggal di tas. Begitu ketakutannya aku seperti binatang. Aku datang sangat takut. Kok ada perempuan cantik yang tidak si pacarnya? Malamnya apes. Keesokan harinya aku bangun telat. Aku kesiangan karena susah tidur pagi-pagi gaya ini. Kemudian lebih baik tidak saja hari. Aku tidak keluar rumah. Aku masih merenung. Dan tiap sekalian mungkin bisa bikin pikiran tenang. Sampai terang tiba, sewaktu aku masih mandi, terdengar suara seorang mengetuk pintu. Oke. Dan dia seorang pembalik pintu. Seorang kurir memberiku sebuah kotak yang nama isinya apa dan siapa yang mengirimnya. Kulihat nama si pengirimnya, Nur Mala. Wah, siapa nih yang ngirim? Bukan Bu Mala ya. Aku dalam hati. Alangkah kagetnya begitu buka kotak itu. Isinya adalah tas, laptop, handphone, dan rokok yang ketinggalan di toko itu kemarin malam. Dia, perempuan itu yang mengirimnya. Dia tak mau rumahku. Mau ketakutan. Paket. Teriak seseorang lagi dari luar. Ada kurir lagi nih yang kedua. Oh, buka. Ternyata kurirnya perempuan. Dia memberikan aku sebuah kotak lagi. Kemudian, aku lihat si kurir perempuan ini langsung pergi. Tanpa berkata apapun. Wajahnya tidak kelihatan. Dia duduk dan memakai topi. Wah, jangan-jangan aku lihat kotak itu. Ukurannya lebih besar dari kotak yang pertama. Aku buka, ternyata isinya adalah potongan ayam, kaki, badan, khusus yang berkaitan darah di dalam kotak. Tertulis sudah di kotak dalamnya. Dia tulisan. Iya, udah habis ya? Udah ya? Nah, ini contoh cerpen animasi yang teksnya ada di masing-masing kelompok Ananda. Silakan diskusikan secara kelompok ya, bekerja sama dengan baik untuk menganalisis unsur pembangunnya. Ada pertanyaan sebelum mau mengerjakan, Nak? Tidak ada, oke kita mulai ya. 1, 2, 3, silakan mulai bekerja kelompok.
kelompok 1. Itu aku berjumpa dengannya. Ini boleh dijumpai dengan kata-kata sendiri. Itu berarti menceritakan orang bla 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 gitu. Bisa kita simpulkan dengan sendiri. Karena kan tema itu sifatnya nggak tersurat, tidak ada di teks. Jadi pembaca menyesuaikan. Begitu juga dengan amanat ya. Pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca ini kira-kira apa? Kalau menurut berarti apa pesannya tuh? Boleh. Malam terus apa lagi? Pesan itu lebih dari 1 ya. Ini mau 5 pesannya. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit ya nak ya. Sudah berjalan. Kesulitan nomor 6. Mau nonton lagi ya, lihat ya. Kalau mau memutar videonya boleh lagi. Bebas ya. Mana catatannya? Paradoks itu apa? Mana catatannya? Ada kan di catatannya? Dia merasa ramai di tengah dia itu misalnya, oh dia merasa sepi di tengah keramaian ya. Kebalikan ya. Apakah iya ada ini masuk ke sini? Belum termasuk ya. Oke, sudah selesai. Nah, Ibu minta perwakilan satu kelompok, yaitu kelompok 6 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 6 bacakan. Yang lainnya perhatikan apabila nanti ada yang berbeda atau memberikan tanggapan ya boleh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 6 tentang cerpen yang berjudul Misteri Seorang Gadis Kehujanan. Iya. Di sini kita akan menganalisis beberapa unsur intrinsik, yaitu yang pertama tema. Temanya adalah malam yang misterius. Kenapa dikatakan malam yang misterius? Karena di sini menceritakan seorang pria yang bertemu dengan gadis yang misterius, yaitu pada judulnya tertera Misteri Seorang Gadis Kehujanan. Yang kedua, tokoh. Tokoh di sini ada aku. Aku di sini adalah laki-laki. Dia seorang wanita, dan yang ketiga kurir paket, laki-laki dan wanita. Terus lanjut. Yang ketiga, penokohan atau watak. Yang pertama, dia atau perempuan mempunyai watak atau tokoh yang misterius atau bisa dikatakan psikopat. Kenapa? Dia sudah membunuh pacarnya sendiri.
Dan yang kedua, aku sebagai laki-laki, dia mempunyai watak atau tokoh baik dan penakut. Yang keempat, alur atau plot. Di sini memiliki alur maju, yaitu karena peristiwa yang berjalan teratur dan berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir. Yang kelima, latar atau setting. Ada 3 latar atau setting di dalam cerpen ini, yaitu yang pertama, waktu, tempat, dan suasana. Yaitu waktu pada malam hari, tempat berada di teras toko dan di rumah, suasana menegangkan. Yang keenam, sudut pandang. Ada 2 sudut pandang dalam cerpen ini, yaitu yang pertama, sudut pandang dari orang pertama tunggal, aku, dan sudut pandang dari orang kedua tunggal, dia. Yang ketujuh, gaya bahasa. Dalam cerpen ini ada gaya bahasa, yaitu personifikasi. Bukti pendukungnya, hai, aku berteriak karena derasnya hujan meredam suaraku. Itulah bukti pendukung dari gaya bahasa. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat di sini adalah kita jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Ya, udah cukup bagus ya. Nah, dari penampilan kelompok 6, ya, silakan duduk kelompok 6, nggak apa-apa. Ada nggak yang memberi tanggapan dari kelompok lain? Mungkin ada yang terlewat, atau mungkin sudah lengkap, atau mungkin berbeda temuannya, boleh. Silakan. Ada? Oke, kelompok 1. Oke, baik, silakan berdiri kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berkomentar atau memberikan sebuah tanggapan kepada kelompok 6. Jadi menurut kami di sini hasil diskusi kelompok 6 dengan kelompok 1 hampir sama. Namun ada tadi dalam penokohan. Dalam penokohan aku, sepertinya kelompok 6 lupa untuk menyantumkan bukti pendukung tentang aku itu tadi. Karena kalau di kami itu kan aku itu sifatnya baik, penakut, dan juga pembohong. Nah, jadi dalam kelompok 6 tadi, pembohongnya ini tadi ketinggalan. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan memberi sanggahan. Apakah benar yang dikatakan kelompok 1? Boleh menyanggah untuk kelompok 6. Baik, terima kasih saran yang diberikan dari kelompok 1. Kami kelompok 6 memang belum menyantumkan beberapa bukti pendukung. Yang kurang adalah tadi dari kelompok 1 ada Penokohan ya. Penokohan. yaitu di akunnya ada 3 watak, yaitu baik, penakut, dan pembohong. Dan kami di sini tidak menyantumkan yang satu, yaitu pembohong. Iya. Oke. Dah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 6 ya. Nah, mungkin dari kelompok lain ada? Atau hasil yang ditemukan pada kelompoknya sama atau berbeda? Oke, ada yang sama, ada yang berbeda ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita bahas jawaban kita bersama-sama sambil kalian melihat, menganalisis kembali. Oke? Ya, nah ini anak-anak Ibu, ya kita bahas bersama-sama sedikit. Ya, ada unsur intrinsik, unsur pembangun dari dalam cerita yang sudah kalian analisis tentang si gadis misterius ya. Nah, ini ada temanya apa? Yang sudah kita temukan? Iya, misteri. Ada di situ menceritakan seorang laki-laki yang ingin apa? Iya, membantu seorang wanita. Ternyata seorang wanita itu ngapain dia? Habis membunuh kekasihnya ya. Terus tokohnya ada aku,
Ya, wanita itu dan kurir ya, tapi kurir di situ tidak dijelaskan secara detail ya kan, karena dia tidak memiliki percakapan. Nah, si aku ini wataknya apa? Seperti ya baik, mudah membantu, mudah bergaul ya, seperti yang dikatakan kelompok 1 dan 6 tadi sudah cukup baik ya, dan pembohong sedikit ya. Dia untuk biar bisa, dia dikatakan pembohongnya tuh di situ apa? Dia bilang kalau dia itu dokter, padahal dia bukan dokter, biar si wanita itu mau menjawab pertanyaannya. Itu bagus ya, berbohong demi kebaikan, maksudnya seperti itu. Terus kalau wanita ini sifatnya bagaimana sih? Menurut Anda semua? Iya, misterius dan tidak kenal takut ya. Padahal dia tuh mungkin ketakutan ya. Kira-kira kalian kalau di posisi si laki-laki itu bagaimana? Iya, lapor polisi ya. Boleh ya. Terus ini ada alurnya tuh maju, menceritakan dari awal kejadian, dari sebelum memulai konflik sampai konflik pelarian ya. Selesai nggak kira-kira di situ? Gantung ya? Iya, kita nggak tahu lagi nih habis itu mau diapakan atau dibuang ke sungai paket itu atau enggak ya. Itu yang membuat kita penasaran di cerpen tersebut. Terus latarnya ada latar suasana, ada menakutkan ya. Menegangkan enggak? Menegangkan, menakutkannya pas kapan? Bertemu wanita pas dia mengeluarkan iya, kepala tuh kita bisa ya menganalisisnya. Jadi anak-anak ibu tuh menganalisis itu harus cermat dari per paragrafnya. Ya, analisis dulu misalnya temanya apa. Kalau sulit temanya, oh tokohnya dulu. Latarnya nih di mana nih gitu ya nak ya. Jadi kita mudah, apalagi per kelompok. Jadi seharusnya sudah sangat maksimal ya, tapi itu sudah bagus semuanya. Terus di sini ada latar waktu malam hari, pagi hari, ada juga yang petang hari ya. Di situ malam hari pas ketemu dengan seorang wanita itu di depan toko. Berarti di depan toko itu masuk ke latar tempat. Ya, lah pagi hari pas dia bangun kesiangan. Latarnya di mana pas pagi hari itu? Di rumah karena dia seharian main game di rumah, ya enggak? Terus pas sudah petang kurir datang, nah itu juga di rumah, itu petang hari. Kan sudah menonton video animasi, sudah membaca juga ya. Pastinya itu sangat mudah bagi kalian untuk menentukan unsur intrinsiknya. Terus sudut pandang di sini yang satu yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dengan bukti menggunakan kata aku. Jadi posisi pengarang di dalam cerita itu adalah sebagai tokoh utama. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri misalnya seperti itu. Ya, gaya bahasa benar dikatakan kelompok 6 itu ada personifikasi. Ya. Hai, aku berteriak karena derasnya suara hujan meredam suaraku. Ya, hujan di situ bisa meredam seolah-olah dia hidup seperti manusia. Amanat seperti yang disampaikan kelompok tadi benar ya. Kita jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Tuh ya. Dah. Ada yang mau ditanyakan? Pas? Bisa ya kalau misalnya besok Ibu kasih tugas individu ya. Nah, bisa atau ulangan harian? Bisa ya? Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini anak-anak Ibu? Iya, kita sudah belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Kita juga sudah menganalisis unsur intrinsik cerpen. Apa saja unsur intrinsik cerpen itu? Iya, siapa angkat tangannya? Oke, Putri, apa saja? Putri, tema? Iya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Putri. Oke ya. Benar yang dikatakan teman kita Putri ya, ada 7 unsur pembangun cerita pendek atau unsur intrinsiknya. Nah, pertemuan berikutnya ya, Ibu akan memberikan satu buah cerpen yang berbeda. Tentunya kita akan menganalisis kembali unsur ekstrinsik. Kalau hari ini sudah intrinsik, besok kita akan menganalisis unsur ekstrinsiknya ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Sudah ya? Nah, silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silahkan boleh istirahat ya. Terima kasih untuk hari ini.